Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fior Aukam Putra dengan NIM 200174041. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan dialektologi dengan ilmu-ilmu lainnya dalam tugas mata kuliah dialektologi dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD MHum. Dalam materi pembahasan yang telah saya kerjakan, dialektologi memiliki hubungan dengan berbagai ilmu-ilmu lainnya, seperti dialektologi dengan linguistik, dialektologi dengan linguistik historis komparatif atau LHK, yang ketiga dialektologi dengan sosiolinguistik, keempat ada dialektologi dengan geografi, dan yang terakhir dialektologi dengan sejarah. Sebelum kita memasuki hubungan dialektologi dengan ilmu-ilmu lainnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dialektologi. Dialektologi adalah sebuah studi tentang dialek. Dialektologi adalah ilmu yang mempelajari salah satu linguistik yang berfokus pada geografi dialek, linguistik, dan diakronis. Secara bahasa, dialektologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata dialek dan logi, yaitu ilmu yang mempelajari dialek. Baik, kita lanjut pada hubungan dialektologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama ada dialektologi dengan linguistik. Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang khusus mempelajari variasi-variasi bahasa dalam semua aspeknya. Dialektologi merupakan salah satu cabang linguistik. Konsep-konsep linguistik umum yaitu yang pertama ada fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan juga semantik. Hubungan dialektologi dengan fonologi berhubungan dengan perbedaan fonetik. Dalam bidang fonologi, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembeda suatu dialek, seperti penghilangan konsonan pada awal suku kedua sebelum akhir penultima. Misal, wetan menjadi etan, wadah menjadi adah, udel menjadi udel, dan lainnya. Selanjutnya ada dialektologi dengan morfologi. Perbedaan morfologi berhubungan dengan konsep morfem, alomorfemis, dan morfofonemis. Contoh kata jempolan. Jempulan berasal dari kata jempol yang ditambah dengan akhiran an. Makna dalam bahasa Jawa standar arti ibu jari. Kalau di dalam bahasa Sunda, makna jempolan artinya adalah jagoan. Selanjutnya ada dialektologi dengan sintaksis. Berhubungan dengan struktur klausa atau frasa yang digunakan untuk menyatakan makna yang sama. Contoh konstruksi frasa yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan baju itu milik saya. Dalam bahasa Yogyakarta, klambi kuinggonku. Dalam bahasa Cilacap, klambi kue nggone inyong. Penggunaan klausa atau frasa tersebut strukturnya berbeda dalam dua bahasa yang berbeda, namun mempunyai makna dan arti yang sama. Selanjutnya adalah dialektologi dengan leksikon. Berhubungan dengan leksem-leksem yang digunakan untuk merealisasikan suatu makna yang sama. Contoh kata tidur dalam bahasa Kecamatan Wanareja, Majenang, Cipari, dan Sidareja dan sekitarnya. Bahasa tidur diartikan sebagai turu, bubu, dan tilem. Dalam bahasa Langensari dan Banjar, kata tidur diganti menjadi kata sare, bobo, atau pineau. Selanjutnya adalah dialektologi dengan semantik. Perbedaan makna yang diberikan pada bentuk yang sama. Contoh, pada kata pawon di daerah Cipari, Wanareja, dan Sidareja dan daerah sekitarnya, pawon berarti dapur. Kalau di daerah Dayeh Luhur, pawon berarti tungku. Atau gedang berarti pisang di daerah Cipari, dan di daerah Dayeh Luhur, gedang berarti pepaya. Yang kedua ada dialektologi
dengan linguistik histori komparatif atau LHK. Hubungan mereka adalah dialektologi berpijak pada pencarian perbedaan, lalu LHK berpijak pada pencarian persamaan secara historis dari unsur-unsur dialek bahasa yang diperbandingkan. Selanjutnya, dialektologi mengadakan kajian sampai pada tingkat bahasa, dan bahan yang digunakan untuk rekonstruksi adalah bahan evidensi yang terdapat pada dialek-dialek atau subdialek. Sedangkan LHK mengadakan kajiannya sampai di atas prabahasa, yaitu protobahasa, dan bahan yang digunakan adalah evidensi yang terdapat pada bahasa-bahasa yang diperbandingkan. LHK memberikan sumbangan terhadap kajian dialektologi, yaitu hubungan timbal balik terutama pada aspek diakronis. Yang ketiga ada dialektologi dan sosiolinguistik. Dialektologi lebih menekankan pada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor geografi. Kajiannya perbedaan unsur kebahasan yang terdapat dalam suatu bahasa. Lalu, sosiolinguistik memusatkan pada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor sosial yang sedang terjadi. Yang keempat adalah dialektologi dengan geografi. Dalam penelitian dialek, diperlukan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan geografi, seperti monografi wilayah yang diteliti yang memiliki informasi yang sangat diperlukan oleh dialektologi. Pemetaan bahasa dalam penelitian dialektologi juga sangat memerlukan kontribusi dari geografi. Yang terakhir ada dialektologi dan sejarah. Dialektologi dan sejarah, kontribusi ilmu sejarah pada kajian dialektologi misalnya berkaitan dengan penentuan bentuk yang digunakan untuk merealisasi suatu makna dalam suatu dialek atau subdialek tertentu sebagai bentuk asli atau pinjaman. Cukup sekian, banyak salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.